sih biasanya berapa lama sih? Mungkin ada 4 sampai 5 tahun ya di setiap jabatan tuh biasanya. Nggak tahu sih kalau di Widyatama sih biasanya 4 sampai 5 tahun dari setiap jabatan strukturalnya. Tapi bisa aja suatu waktu memang dianggap bukan berarti negatif ya, tapi dianggap memang harus ini bisa baru cuman setahun udah dipindahin ke bagian lainnya, itu juga bisa seperti itu. Tapi mungkin balik lagi ke kebijakannya. Kebijakan organisasi masing-masing. Mungkin ada yang sharing di sini, berapa lama biasanya? Tergantung sih Bu. Nah, tergantung kan ya? Tergantung, jadi memang seorang HR Bu ya, HR profesional itu ya punya sensing yang cukup peka banget gitu. Misal karena memang ada karyawan yang tiba-tiba konseling ke kita Bu ya, udah dimotivasi banget nih di sini, terus lingkungan kerjanya sudah nggak nyaman, iklim kerjanya nggak nyaman di bidang ini, bisa nggak saya dirotasi? Nah itu sebenarnya bisa jadi dalam kurun waktu yang cuma sebulan Bu, dalam masa probation aja dia sudah melaksanakan itu. Artinya pada saat penempatan artinya ada satu intervensi dari HR juga yang salah menempatkan dia saat pertama kali placement gitu. Tapi kalau emang secara aturan balik lagi benar Bu, ke organisasi masing-masing, ke perusahaan masing-masing itu punya peraturan perusahaan Bu ya. Nanti akan ada refreshment gimana, apakah 4 tahun atau 2 tahun, memang beda-beda perusahaan. Kalau saya mah di perusahaan dulu sekitar 5 tahun Bu, baru dia bisa rotasi. Tapi dalam keadaan tertentu yang tadi saya bilang, kita kan setiap tahun ada PA Bu ya, pertemuan appraisal gitu ya, man to man sama teman-teman karyawan. Kalau memang mereka sudah tidak bisa bertahan dalam satu bidang itu atau satu departemen itu, kita assessment kembali gitu. Jadi nggak perlu menunggu 5 tahun. Tapi kalau secara aturan dulu di perusahaan saya mah 5 tahun baru bisa rotasi. Kecuali naik pangkat Ibu ya. Kalau secara rotasi 5 tahunan. Ya Bu, sama saya juga. Ya gimana? Kalau saya sih tadi sama Kang Rian juga, nggak menentu. Memang sih dari aturan baku SOP perusahaan itu 5 tahun. Tapi kita jika misalkan dari PA atau KPI dari SDM tersebut memenuhi, maka kita pasti ada rotasi atau misalkan kenaikan jabatan. Kalau misalkan dari 5 tahun ini orang ini nggak baik, nggak naik lah peningkatannya PA atau KPI-nya, ya tetap di situ sih. Biasanya kalau di perusahaan saya seperti itu Bu. Berarti memang balik lagi ke kebijakan masing-masing dan memang dilihat kita penilaian kinerjanya per periode tertentu ya. Betul. Gitu. Boleh? Non jabatan jadinya ya. Kalau ada ini mungkin kalau ASN apa di Pemprov Papuanya tuh?
Ya mungkin kalau ASN per otonomi kali ya, kalau Papua mungkin ya ini atau kalau misalkan di BUMN tadi mungkin ada temuan misalkan yang udah kolonial, kenapa sih tetap di posisi A itu gitu terus kan, nggak di rotasi ke tempat lain, atau mungkin memang udah mau memasuki masa pensiun dan juga tadi kenapa kalau yang muda-muda cepat naik. Nah mungkin yang muda-muda ada pelatihan apa diikuti gitu ya mungkin, tapi yang kolonial tidak menentu, jadi memang tidak bisa ditempatkan di bagian lain. Tapi itu mungkin ya, tapi nggak tahu juga, berkaitan juga dengan gimana sih kebijakan dari perusahaan masing-masing. Atau juga bisa juga karena memang ya udahlah, udah mau dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun udah mau pensiun, ya sudahlah di situ saja gitu, bisa aja kan gitu. Cuma nggak tahu, balik lagi ke kebijakan perusahaan masing-masing sih. Good. Nah itu apalagi? Mungkin ya kebutuhan dulu, apalagi di pedalaman, pronya muda-muda nih kalinya bisa bertahan di sana ya, yang survive. Nah itulah. Ya mungkin dia waktu mudanya juga begitu. Nah sekarang udah beda giliran ya, sekarang yang muda-muda lah sana yang berangkat, nah gitu. Ya bahasa iya. Kan udah tua kasihan lah, waktu muda udah di banting-banting ke daerah kan. Nah sekarang giliran lah yang muda-muda sana. Gitu. Gilirannya. Kan ada lagi. Iya, udah ditempa di waktu zaman mudanya kan. Gitu. Mungkin Mangga ada lagi? Bu. Ya. Bu izin bertanya. Boleh. Mau nanyain tanggapan dari Bapak dan Ibu di sini yang udah berpengalaman menjadi HR gitu ya, atau sekarang masih jadi HR gitu di perusahaannya. Jadi kalau misalkannya nih ada karyawan, terus si karyawan tersebut tuh emang kayak dia tuh bagus gitu, bagus banget, tapi dia tuh gak dapet promosi gitu. Mungkin karena disebabkan karena gak ada lagi orang yang ngerti di bidang itu gitu. Nah, tapi jadinya kasihan ke si karyawannya, malah nggak punya nggak ngerasa diapresiasi, akhirnya si performance dia tuh turun. Nah, ketika performance dia turun itu malah disorot sama perusahaan kalau kinerja dia tuh jadinya buruk gitu. Nah, di situ dia malah jadi kehilangan kesempatan dia untuk berada masih di posisinya dia ataupun untuk promosi gitu, malah di mutasi atau di rotasi yang bikin dia bisa mengundurkan diri dengan sendirinya gitu. Jadi kayak didepak secara halus itu. Nah, mau tanya ya gitu. Nah, itu tuh menurut Bapak dan Ibu nih gimana gitu ya tanggapannya dengan kasus karyawan yang seperti itu. Soalnya di kantor aku tuh masih startup, cuman kayak dari segi rekrutmennya by alumni gitu ya, apalagi ITB dan luar negeri itu sangat banget didahulukan gitu ya. Terus kompetensi yang emang ada di karyawan yang hanya lulusan universitas biasa tuh kadang nggak dilihat gitu. Nah itu gimana ya gitu? Saya kalau ngelamar situ nggak bisa ya. Udah bukan ITB, kuliahnya di dalam negeri semua, nggak ada di luar negeri. Bagi saya Bu Unjani, aduh. Udah coret. Siapa nih Artarina? Dalam negeri semua. Lewat. Nah itu gimana tanggapan Bapak Ibu? Jadi karena sebenarnya dia bagus, jadi dipertahankan di satu tempat, tapi karena lama-lama mungkin demotivasi ya, jadi akhirnya kerja menurun, malah jadi dipindahkan untuk istilahnya jadi biar dia mau resign dengan sendirinya lah. Mungkin kalau PHK kita harus pesangon dan lain-lain, tapi kalau resign kan mungkin nggak ada karena keinginan sendiri ya, jadi tidak ada tuntutan pesangon. Nah mungkin gimana tanggapan dari yang lain yang di HR nih? Mana emang nggak?